Oke, selamat siang Mas. Selamat siang, Mas. Ya, perkenalkan dulu namanya siapa dan ini alamatnya di mana Mas? Oke, perkenalkan nama saya Ferry Hadianto. Ini bertempat di Desa Gambiran, Dusun Lidah, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa benar. Timur, teman-teman. Nah, oke. Mas Ferry ini adalah salah satu pengusaha maggot ya, Iya, benar. maggot yang ada di sini. Ini sudah lama Mas? Untuk budidaya maggot itu sudah berjalan hampir 6 tahun, dimulai dari tahun 2019 sampai sekarang ya kurang lebih ada 6 tahunan, Mas. 6 tahun Iya, budidaya maggot. budidaya maggot. Mantap. Nah, selama 6 tahun ini prospek maggot gimana Mas? Wah, selama 6 tahun ini prospek maggot itu banyak sekali kendalanya, Mas. Naik turun. Nah, itu turun. Iya, kadang terkadang di suatu waktu ya kita sampai kekurangan maggot karena banyaknya pembeli. Waktu-waktu juga maggot ini juga nggak laku. Jadi banyak sekali tantangannya dalam budidaya maggot ini, Mas. Oh gitu ya. Iya, Oh pernah ya sampai nggak laku ya Mas? pernah sampai nggak laku itu beberapa bulan, itu tepatnya tahun kemarin itu setelah Lebaran sampai 3-4 bulan itu maggot nggak laku, Mas. Oh gitu. Ya, pernah seperti itu. Pernah ditelusur nggak Mas? Kenapa kok seperti itu Mas? Waktu itu coba kita telusuri ya sama teman-teman, kenapa maggot nggak laku itu. Kebanyakan para petani atau para peternak yang menggunakan maggot itu mereka merasa kecewa dengan maggot karena nggak sesuai ekspektasi, Mas. Oh gitu. Nah, karena anggapannya maggot itu sebagai pakan alternatif. Jadi ternaknya tuh dikasih maggot full, akhirnya ternaknya itu kurang bagus, Mas, pertumbuhannya. Nah, sebenarnya maggot itu kan hanya untuk pakan pelengkap, bukan pakan pengganti, tapi hanya untuk tambahan protein, bukan pengganti pakan-pakan yang sudah ada, Mas. Seperti itu. Oh gitu. Iya. Nah, jadi hanya untuk pelengkap nutrisi aja ya Mas Iya, ya, berarti ya. pakan tambahan. Pakan Jadi tambahan. seperti kan ayam. Ayam itu ketika dikasih makan pelet itu di situ kan sudah ada kandungan serat, karbohidrat, protein, lemak itu kan sudah komplit, Mas, di situ. Ya. Nah, makanya pertumbuhan ayam ketika dikasih pakan pelet bagus. Tapi kenapa kok setelah dikasih maggot menurun? Ya karena kandungannya maggot hanya ada protein, Mas. Tidak ada serat, tidak ada karbohidrat, lemaknya sedikit. Nah, jadi ketika unggas dikasih makan full maggot, otomatis unggas itu sakit, akhirnya berhenti pertumbuhannya. Itulah yang menyebabkan kemarin pasar maggot itu turun, bahkan nggak laku maggotnya karena salah kaprah pengaplikasian maggot ke ternak. Oh gitu. Gitu. Jadi maggot itu hanya berisi protein aja. Iya, hanya berisi protein kandungan. Jadi kalau ternak itu makan protein toh akhirnya ya nggak bisa bertumbuh, nggak bisa berkembang. Ya anggap saja manusia kalau dikasih makan daging ya pasti sakit. Tanpa makan nasi, tanpa makan sayur, tanpa makan lauk pauk, tahu tempe, pasti ya sakit. Hanya makan daging saja setiap hari. Oke. Nah, idealnya pemberian maggot itu berapa persen Mas kalau di ternak? Ini kalau untuk ke ternak ya, ini ke unggas. Untuk ke unggas seperti ayam, bebek, mentok dan lain-lain, itu pemberian maggot bisa 30% ataupun 40% maksimal. Lebih dari itu maka unggas pasti akan sakit. Ayam itu sakit. 30 sampai 40%. Iya, 30 sampai 40% untuk ke unggas. Sedangkan untuk pengaplikasian ke ikan itu bisa 50% sampai 70% maggotnya. Oh gitu, bisa lebih banyak berarti. Bisa lebih banyak. Oh, kenapa kok beda gitu Mas? Beda karena unggas itu adalah binatang darat, Mas. Ketika dikasih protein banyak, dia akan suhu tubuhnya naik panas. Nah, ketika suhu tubuh unggas itu naik, pasti unggasnya sakit karena kepanasan. Oh gitu, Mas. Gitu ya. Nah, kalau ikan kan binatang air. Nah, meskipun dia suhunya panas kan di dalam air, Mas. Ya, tetap dingin aja tetap ya Mas. Dingin-dingin aja. Makanya kalau ke ikan itu yang pernah kami praktekkan bersama teman-teman kelompok budidaya maggot itu bisa di 50 sampai 70%. Pemberian maggotnya. Selebihnya sisanya itu menggunakan pakan pabrikan. Ya. Nah, gitu. Jadi maggot itu bukan pengganti pakan utama ya Mas? Bukan tapi sebagai pelengkap aja. Sebagai pelengkap. Ya, karena anggapannya peternak yang ada di Banyuwangi ini maggot ini sebagai pengganti pakan utama. Iya, kebanyakan mereka mengetahuinya seperti itu, Mas. Maggot sebagai pakan alternatif harga murah. Gitu.
Jadi peternak awam yang pemula, peternak pemula yang ingin pakan murah, hasil tinggi, hasil banyak, pasti sentratnya dihilangkan. Karena sudah tak kasih maggot, pakannya bagus. Padahal tidak, Mas. Oh gitu. Itu. Iya. Nah, Masnya ini kan selain budidaya maggot, saya tahu ini di sebelahnya juga pelihara ternak juga. Iya, Mas, ya, benar. Betul, Nah, betul. Nah, itu kan berarti pelaku langsung ya, Mas ya? Iya. Itu misalkan maggotnya tadi kan 30-40% Iya. ya. Terus yang 60%-nya itu kan pakan pabrikan. Untuk yang 60% pakan campuran saya, Mas. Pakan campuran. Tidak menggunakan pabrikan. Di tempat saya ini saya budidaya ternak bebek, budidaya maggot dan ternak bebek. Bebek saya itu tidak menggunakan sentrat pakannya, hanya menggunakan dedak, nasi, sama maggot saja. Oh gitu. Iya. Jadi lepas sentrat. Nah, misalkan nih ada teman-teman yang pakai pakan buatan pabrik atau sentrat gitu ya. Iya. Itu bisa ngirit berapa persen, Mas, kalau pakai maggot, Mas? Kalau untuk teman-teman yang menggunakan pakan pabrikan atau konsentrat dengan menggunakan maggot, enggaknya bisa mengirit sekitar 30-40% pakannya. Dari biaya pakan ya? Iya, dari biaya pakan. Wih, lumayan banyak ya, Mas? Lumayan, karena kendala peternak sekarang kan harga pakan yang mahal. Iya. Ya. Makanya banyak peternak yang mencari pakan alternatif. Oke, ya. Nah, waktu itu kan berarti tahun lalu ya, 2024 ya? 2024. Seperti itu. Solusinya gimana waktu itu, Mas? Mau taruh tak biar laku atau gimana atau? Ya, waktu tahun 2024 itu kan maggot nggak laku, Mas ya. Nah, waktu itu kita muter otak, akhirnya kita ternak sendiri. Kita aplikasikan maggotnya ke peternakan sendiri. Oh gitu. Seperti itu. Nah, akhirnya ketika maggot pun nggak ada yang laku, itu bisa kita gunakan pakan ternak sendiri. Nanti yang dijual hasil ternaknya. Hasilnya tambah dijual. Lebih banyak. Oh gitu malah. Iya. Karena kita pakannya nggak beli. Iya sih. Iya, nggak beli. Maggot punya sendiri. Hanya beli dedak. Sama mencari nasi sisa. Oh iya. Iya gitu, Mas. Oh gitu ya. Jadi masih bisa di recycling ibaratnya ini bisa, ya? Masih bisa. Masih bisa diputar kembali. Masih bisa diputar. Oke. Berarti harusnya bagi teman-teman pemula nih, Mas, mungkin ada yang melihat video ini dari berbagai daerah yang baru saja menggeluti maggot. Itu nanti kalau ketemu siklus yang seperti itu berarti lebih baik dia ternak juga ya, Mas? Atau gimana? Iya, betul, Mas. Ya, untuk saran untuk teman-teman yang pengen beternak maggot atau budidaya maggot, jangan hanya fokus jual maggot, tapi fokuslah untuk budidaya maggot dan ternak. Karena sewaktu-waktu nanti maggot kalian nggak laku, itu bisa digunakan sendiri untuk peternak sendiri. Oh, seperti itu. Dikonversi lah, teman-teman ya, dikonversi. Kayak jual maggotnya, tapi maggotnya ada di dalam ternaknya. Di dalam ternaknya. Kalaupun toh nanti ketika teman-teman sudah budidaya maggot, sudah punya ternak, ada yang mau beli maggotnya, ya alhamdulillah dilayani saja. Kalau nggak ada, dipakai sendiri. Jadi kita nggak bingung untuk mencari pembeli, tidak bingung untuk menjual maggotnya. Iya, ya. Seperti itu, Mas. Memang kadang banyak teman-teman pemula yang sudah nyerah budidaya maggot itu karena ya yang pernah saya tanya ini, Mas ya. Iya. Itu karena nggak bisa jualnya. Banyak, Mas. Rata-rata pembudidaya maggot di Banyuwangi yang sudah nggak ternak lagi atau sudah vakum, itu mereka mengeluhkan nggak bisa jual. Selain mengeluhkan pakan, nggak bisa jual juga. Itu yang paling banyak. Oh, mengeluhkan pakan. Iya. Padahal pakannya kan pakai apa limbah organik kan ya, Mas? Benar, Mas. Maggot ini pakannya sampah organik. Tapi ketika budidayanya semakin besar, semakin banyak, pakan yang dibutuhkan kan semakin banyak, Mas. Di tempat saya ini ada 25 biopon. Satu bioponnya kapasitas 20-30 kilo. Oh gitu. Ya. Dan untuk satu biopon untuk mengasih makan 20 kilo maggot itu membutuhkan pakan 80 kilo. Satu kotak. Satu biopon. Kalau ada 25 biopon, ini tinggal ngalikan. Tinggal ngalikan saja. Ini kebutuhan di kandang saya per hari saja itu 200-300 kilo. 200-300 kilo. Kilo pakan sampah organik. Itu kalau organik. Bioponnya isi semua, full. Gitu ya. Ya, gitu.
Jadi makanya teman-teman, apalagi kalau budidaya maggot hanya untuk sampingan, udah pasti nggak jalan. Oh gitu ya. Iya, karena yang sampingan itu biasanya punya pekerjaan utama, entah itu bekerja di pabrik, di toko, ataupun pekerjaan yang lain. Hanya bisa mengurus maggotnya di waktu sore hari atau pagi hari, itu pasti nggak jalan, Mas. Karena untuk nyari pakannya ini kapan? Iya. Kecuali kapasitasnya kecil. Kalau kapasitas kecil bisa, tapi kalau kapasitas besar tidak bisa, Mas. Oke. Wih, maggot untuk sampingan tidak bisa. Ya. Oke, mungkin kita bisa jalan-jalan, Mas. Ya, Kita jalan-jalan, silakan. teman-teman. Ya.